akhir-akhir ini seringnya mati lampu. Ditambah lagi ketika kita bepergian yang cukup jauh, kita agak susah untuk mencari sumber listrik. Kita mempunyai aki, kenapa kita tidak manfaatkan untuk ngecas HP kita? Maka di video kali ini saya akan membuat charger HP yang sumber listriknya adalah dari aki, atau kita bisa manfaatkan dari baterai. Bagaimana cara membuatnya? Gampang, segampang kamu tekan subscribe. Baik, saya akan mengajak kamu untuk mengenal charger biasa yang kita pakai. Ini saya tes Vivo 3.0. Ini katanya fast charging sih. Kita coba ya. Kita coba tes berapa sih arus yang ada di Vivo ini gitu. Oke, berarti arus pada saat charging dari charger Vivo ini sekitar 300 mA. Mari kita mulai proses pembuatan alatnya. Pertama saya akan membuat rangkaian dari alat ini. Berikut adalah rangkaian yang kita gunakan. Di sini kita ada mempunyai baterai. Nah, ini 7805. 7805 ini inputnya minimal 7 volt. Maksimal 35 volt. Kemudian 7805 ini pasti panas, kita membutuhkan heatsink. Panasnya itu karena baterai terlalu besar. Perhitungan seperti ini. 12 volt baterai sumber dikurang 5 volt karena kita akan meregulasi 5 volt dikali arus dari 7805 sendiri itu 0,5 ampere sama dengan 3,5 watt. Kemudian jika kita mempunyai sumber baterai 9 volt dikurang 5 volt kali 0,5 ampere, nah ini sekitar 2 watt. Jadi semakin tinggi tegangan dari baterai maka IC akan semakin panas. Ayo kita mulai proses pembuatan alatnya. Di awalnya saya memulai dengan proses pengujian dari rangkaian ini. Berikut pengujiannya. Pertama saya hanya membuat rangkaian ini di papan PCB seperti ini. Ini sebagai indikatornya. Ingat positif negatifnya. Oke, setelah kita rangkai, kita akan coba tes alat ini langsung ke handphone. Kita kasih bebannya. Kita cek kondisi charging. Kita coba cek suhunya. Terlalu tinggi, kita matikan. Panas, dengan panas yang sangat tinggi tidak dimungkinkan kita pakai heatsink seperti ini. Jadi kita coba pakai heatsink ini. Kita akan pasang.
kondisi ngecas. Kita cek suhunya. Suhu 35,8. Kita cek suhunya lagi. Suhunya naik jadi 36. Kita cek kembali suhunya, masih 36. Kondisi IC panas, cuman karena ada heatsinknya cukup bagus, jadi tidak masalah. Kita akan coba cek tegangan sama arus yang ada pada rangkaian. Kita cek tegangan dulu. Ini tegangan input 12,38. Tegangan input di sini. (11,73). Tegangan outputnya 4,95. Oke, kita coba cek arusnya. Kita cabut dulu. Kesimpulannya adalah, jika kamu ingin membuat charger dengan hanya menggunakan 7805, maka kamu harus membutuhkan heatsink yang bagus, yang tebal. Kalau heatsink yang seperti ini tetap akan panas. Seperti ini juga, lebih kecil dari ini juga lebih parah panasnya. Kita coba cek suhunya lagi ya, nanti aja. Nah, untuk rangkaian ini dia hanya bisa menghasilkan arus sebesar 123 mA. Oke, kita coba cabut casnya. Itu ini agak sedikit aneh. Biasanya ini kalau dia sedang ngecas, layarnya akan hidup sebentar kemudian mati, diikuti dengan suara. Cuman ini suaranya tidak ada setelah layarnya muncul. Kita coba pakai cas biasa ya. Ini cas biasa ya. Coba kita matikan dulu nih soal kondisi standby, kemudian kita colokkan. Oke, layar hidup diikuti dengan bunyi. Maka yang harus kita lakukan adalah, di kabel data ini adalah kabel positif, ini negatif. Maka D plus data sama data min kita gabungkan. Kita matikan dulu ya. D plus sama D min kita gabungkan.
Oke, kita hidupkan kembali, kemudian kita cas. Oke, sama ya kayak charger biasa tadi. Kita coba lagi, matikan. Oke. Sekarang jam 1.42, kita mau tidur. Jadi kita cas dulu, kita lihat apakah subuh besok kondisinya penuh atau tidak. Kita lihat. Ini adalah kondisi baterainya. Kita coba cas ya. Suhu 36,1. Kita mau tidur dulu, kita tinggalkan saja. Nah, itu kondisi baterainya. Semalam kondisi baterainya sekitar 20 atau 25%. Nah, kita cas selama 3 jam. Hasilnya seperti ini. Baik, kita akan buat projectnya. Nah, kita membutuhkan female connector USB seperti ini ya. Untuk keterangan datasheetnya bisa dilihat di samping. Kita letakkan di sini aja. Kemudian komponen juga kita pasang di atas. Mari kita pasang. Nah, kita menggunakan kapasitor ini sebagai penyetabil tegangan yang ada di outputnya ya. Kita menggunakan 100 mikrofarad untuk phone charging circuit ini ya. Ini hati-hati, jangan terbalik. Sebagai input dari phone charging ini, input 12 volt, intinya di atas 7 volt.
Membuat charger HP dari aki motor ini agak sedikit menantang. Kalau kamu punya cara lain untuk membuat charger HP dari aki motor, silahkan di komen di bawah. Ini seharusnya ke output, saya salah hubung. Kita cek lagi. Kalau kamu anak elektro, kamu harus pandai membuat cas HP sendiri. Kita tes. Oke, kondisi charging ya. Kita cabut. Selesai untuk rangkaian ini. Kita akan review alat yang sudah kita buat. Dari bentuknya sendiri ini cukup kokoh, karena ini tidak ada rumah-rumahnya atau casingnya, jadi ini agak kurang bagus ya. Kemudian alat ini bisa cas HP dengan tegangan 4,9 volt di sisi outputnya, dan arus yang kita ukur tadi 124 mA. Wajar saja sih jika proses chargingnya cukup lama. Sedangkan HP Qualcomm charger Vivo ini 3.0 ini bisa mengalirkan arus 400 mA setelah kita coba tadi. Biasanya charger ini bisa membuat HP sampai penuh selama 2 jam atau 1,5 jam. Nah, kelebihan dari alat yang sudah kita buat ini adalah cukup mudah untuk dibuat, atau rangkaiannya simple, kita butuh beberapa komponen ya. Kemudian ini gampang dibawa kemana-mana. Kalau kita bawa ke hutan atau di perjalanan jauh, ini cukup bagus. Kemudian kita tidak membutuhkan sumber listrik AC. Kita hanya membutuhkan baterai seperti ini yang dari aki, atau kalau kita punya baterai seperti ini juga bisa, atau kita beli di toko-toko yang tersedia baterai seperti ini 6 buah juga bagus. Nah, ada banyak kekurangan dari alat ini. Yang pertama, saya belum buat casingnya ya. Proses chargingnya lama ya, memakan waktu 3-4 jam untuk membuat HP sampai penuh ya, dikarenakan arus yang dihasilkan cuma 124 mA, itu cukup kecil. Kemudian alat ini, rangkaian ini membutuhkan heatsink. Kalau tidak nanti LM7805 nya akan panas. Kemudian dari segi efisiensi ini kurang bagus karena dia menghasilkan panas, sehingga baterai dikhawatirkan bisa cepat habis. Tapi pada saat kita coba tadi, kondisi baterai oke ya. Awal sebelum kita tes, kondisi baterai sekitar 12,35 volt, dan setelah kita cas HP dengan menggunakan alat ini, tegangan ini menjadi 12 volt. Oke, demikian review alat kita ini. Semoga ini cukup membantu kamu kalau kamu sedang mencari referensi untuk membuat cas HP dari menggunakan IC 7805. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.